Selamat datang di Ruang Ngobrol. Ini sama Mas Tamam. Halo. Kita lagi di kantor Mobil Langit, by the way. Tidak ada yang bisa diperlihatkan tapi. Nah, udah lama Kak. Kita kan dulu pernah ngonten ya. Pernah Ngonten di Jogja ya. Jogja ngobrolin Godam Godam Putih Putih Hitam. Nanti kalau tamat akan saya sama Mas Bagas akan nge-review. Siap. Bagaimana? Ya, mudah-mudahan bisa segera diterbitkan. Amin. Nah, kita kemarin itu ngobrol sempat bikin konten soal industri komik kan. Dari sudut pandang aku sebagai kolektor, Mas Bagas sebagai editor. Kita sempat ngomongin soal bagaimana komikus itu harus berjuang sendiri. Iya. Tidak ada yang bantu. Padahal kan kalian harusnya fokus berkarya aja. Malah harus masih mikirin branding, bagaimana, marketing, ngejualnya gimana. Nah, ini kita mau mendengarkan dari sudut pandang curhatan komikus bagaimana. Kalau pada akhirnya ya itu sih yang tadi yang dibilang sama Mas Daris, ketika komikus tuh nggak cuman harus berkarya tapi juga mikirin semuanya ya. Itu sangat melelahkan sekali, karena idealnya komikus itu ya fokusnya berkarya aja. Jadi ketika bener-bener fokus bikin komik, ya semuanya dicurahkan bagaimana bisa menghasilkan komik yang semaksimal mungkin. Dan karena bisa fokus berkarya, jadi karya berikutnya tuh jadi bisa terbit cepet kan. Nggak perlu nunggu lama. Cuman kalau di Indonesia kan sulit ya. Iya, sulit. Bukan, ibaratnya udah sulit berat pula. Ibaratnya kalau mau lewat penerbit mayor cuma dapat royalti 10%. Dengan kondisi tingkat literasi negeri kita yang cukup miris ya. Ibaratnya kita punya 200 juta penduduk, tapi komik lokal itu jika jual 1000 aja udah bestseller. Itu kan berapa? 1000. Itu aja udah dibilang bestseller. Itu kan menyedihkan sekali ya. Dengan bisa dihitung lah, kalau 1000 berarti mereka dapat berapa? Murah banget kan. Sehingga komikus lokal cuma hidup dari royalti itu tidak mungkin. Mustahil ya, bisa dibilang mustahil. Dan apa ya, idealnya komikus tuh punya pekerjaan tetap. Kayak katakanlah aku bekerja di Bumi Langit, rekanku Raga kerja di kantornya, di sanalah kantornya. Sehingga ketika bikin komik untuk penerbit mayor, hitungannya bukan nyari duit, tapi emang bener-bener murni pengen berkarya, pengen menunjukkan kita pengen bikin komik ini loh. Kayak misalnya yang bakal terbit nanti adalah Jawara Sejati. Aku orang Betawi dari kampung Serengseng, Raga orang Betawi dari kampung Kemayoran. Kita pengen menunjukkan kebudayaan Betawi. Kayak misalnya Jawara Sejati kan tentang silat ya, budaya silat. Cuman kalau misalnya masih mikirin bagaimana menjual dan mendapatkan keuntungan, itu nggak bakal jadi komiknya. Iya. Nggak bakal jadi tuh komik. Soalnya kondisi berkarya dan mendapatkan penghidupan dari situ yang ideal belum ada. Ya udah, akhirnya aku ketika bikin sama Raga, itu kan awalnya dari komikku yang di Kosmik ya. Cuman akhirnya majalah Kosmik sempat kukut. Terus itu ngambang. Dan ilustrator komik yang sebelumnya tidak memungkinkan untuk gambar lagi karena dia udah ada pekerjaan lain. Salah satu hal yang siapa boleh buat. Nah, akhirnya ketika aku ajuin ke Raga, aku bilang, Ga, mohon maaf, ini mungkin duitnya nggak sebanyak kalau misalnya commission atau kerja apa, tapi ini bener-bener murni kita mau berkarya, kita mau mengabadikan suatu bentuk kebudayaan kita dalam bentuk komik. Duitnya nggak seberapa, tapi oke. Ya royalti 10% berapa sih? Enggak, maksudku Raga oke. Alhamdulillah, ibaratnya aku sama Raga kita sama-sama punya pekerjaan, kita sama uang bulanan kita sama-sama save, jadi kita bisa pakai waktu di luar bekerja itu untuk bikin komik, dan untungnya dia oke. Safe to say kalau umumnya pasti ada yang kayak yang Tai Lalat sama Juki itu kan yang memang itu udah gede banget kan. Tapi secara umum mayoritas komikus di Indonesia itu masih kesulitan.
Karena adalah pekerjaan sampingan, maksudku gitu. iya, pekerjaan apa ya? Bikin komik ya. untuk penerbit lokal itu kayak sampingan. Kan ini ironis ya. Ini pandanganku yang banyak orang bangga ketika ada komikus ilustrator lokal yang bekerja di penerbit luar negeri. Iya. Buatku sebenarnya itu ironis. Kenapa? Karena industri lokal tidak bisa menghidupinya. Benar. Secara ngomongin soal itu bahwa SDM kita tuh nggak kalah. SDM kita nggak kalah. Komik lokal itu bagus-bagus. Bagus-bagus. Tapi nggak bisa hidup. Ya karena apa ya? Industrinya belum berdiri secara ideal. Iya. Ibaratnya kan yang suka komik lokal nggak cuma komikus ya. Iya. Harapanku adalah ada orang-orang yang katakanlah tidak bisa bikin komik, tidak bisa menggambar komik, tidak bisa menulis cerita, tapi dia punya kecintaan terhadap komik lokal. Dan tiap orang kan punya kemampuan masing-masing. Aku sangat berharap sekali ada orang-orang yang mau ibaratnya mungkin dia bisa jadi marketingnya, entah mau nggak tahu ya, mungkin apakah konten kayak Mas Daris ini atau apapun lah sesuai dengan bidangnya masing-masing, atau bahkan dia mau menjadi distributor buat penghidupan dia itu juga nggak masalah, sehingga komikus di Indonesia bisa fokus berkarya sebaik mungkin dengan capaian semaksimal mungkin. Katakanlah misalnya ada sebuah komik yang idealnya tidak bisa ditulis dalam halaman yang sedikit, misalnya cuma 30 halaman. Kan komik indie rata-rata segitu ya. Itu harus ditulis ratusan halaman. Kalau misalnya industrinya bisa ideal, maka komikus tuh kayak nggak perlu mikirin lagi bagaimana ngejual komiknya, bagaimana memasarkan komiknya, bagaimana agar komiknya itu bisa sampai ke tangan pembaca, bisa fokus berkarya aja. Sebenarnya idealnya kan kayak gitu. Idealnya fokus berkarya aja. Kita masih belum bisa. Nah, makanya itu kan kalau kita di ruang ngobrol ya, di ruang ngobrol kan stance-nya adalah mendukung industri dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk yang bisa kita lakukan dalam bentuk konten, ada dalam bentuk mewartakan kalau ini ada sesuatu yang bagus. Tapi ya itu kita butuh teman-teman yang lain juga kan. Betul. Untuk nggak cuman kita, karena nggak bisa Tuhan menermi. Nggak bisa. Harus. Nah, aku percaya kalau ada satu orang yang bertindak, kemudian diikuti orang lain 1, 2, 3, nanti akan jadi domino kok. Dan ujungnya semoga tidak akan dalam waktu dekat ya. Ya pasti. Tidak akan. Semoga komikus itu bisa fokus memberikan konsumen, memberikan pembaca karya yang bagus aja. Yes. Nah, urusan marketing dan lain sebagainya, kalau memang penerbit belum bisa, ya mungkin bisa kita dulu yang jalan. Kalau pembaca udah jalan, nanti kalau penerbit ngelihat ada nih peluangnya, kalau ada yang nge-push ternyata laku juga, iya, pasti mereka juga spending. Betul. Sana. Masalahnya kan emang bestseller aja 1.000 loh. Nah iya. Kan itu 1.000 atau ya kalau dulu 3.000 lah hitungannya. Tapi kan tetap aja dibanding jumlah penduduk Indonesia yang 200 juta sekian kan sangat menyedihkan sekali ya. Tapi ya memang secara umum kita nggak ngomongin komik secara umum, memang dunia literasi kita cukup. Iya. Aku percaya bahwa dunia literasi kita itu cukup oke. Bukan, daya baca kita itu cukup oke. Tapi akses ke literasi yang bagus itu yang nggak ada. Iya. Karena tahu kan data literasi yang aku sepakat. Yang malah provinsi dengan tingkat baca tinggi itu mana? NTT kan luar biasa. Berarti orang itu mau baca. Tapi bajakan kali ya. Iya, itu ironis sih. Soalnya aku kayak pernah ke beberapa tempat, kayak aku dulu KKN di Belitung. Aku juga pernah ke Lombok. Di situ toko buku itu sedih banget itu loh. Outdated ya. Outdated. Dan stoknya tuh ya itu nggak update ya, outdated tuh stoknya. Jadi kayak orang tuh pengen baca selama, kalau aku ngutip kata-katanya Mbak Najwa ya. Semua orang tuh cukup butuh ketemu satu buku yang tepat untuk jatuh cinta pada pembaca. Bener.
Aku sangat sepakat itu. Ibaratnya mungkin kalau kita kembali ke komik, mungkin orang nggak suka komik buatanku, tapi mungkin orang itu bisa suka komik buatannya Nana, yang si Gastronomel itu. Mungkin orang bisa suka buat komik buatannya Mas Kurnia. Dan aku fine dengan itu, karena misal ibaratnya kayak setiap orang punya komik favoritnya masing-masing. Kalau semua berjalan beriringan, maka semua akan maju sama-sama kok. Iya. Itu dia. Makanya apa ya, kayak mungkin Mas Daris lihat ya postingan sosmedku kayak aku komikus tapi aku juga tetap review komik karena aku pengen kita semua jalan bareng. Aku pengen semua orang tahu ini loh ada komik bagus. Kita tuh cuman butuh mewartakan. Orang itu cuman butuh tahu kalau ada barang bagus. Iya. Mereka tuh nggak beli itu bullshit lah kalau kita nggak bisa beli itu. Pasti bisa. Cuman memang butuh harus yang diyakinkan. Pas aja gitu. Nah, kalau beli terus jelek kan juga akhirnya kapok kadang-kadang gitu. Iya. Jelek itu kan selera. Selera betul. Kadang buatku bagus, mungkin buatmu belum tentu bagus. Tapi ini aku agak kurang sepakat. Bagus itu ada ukurannya. Oh ya oke. Ibaratnya apakah karakter itu berkembang seiring cerita? Apakah struktur cerita ada macam-macam ya? Apakah struktur ceritanya tersampaikan dengan baik atau tidak? Ataukah ada plot hole yang sebenarnya nggak sesuai dengan logika cerita? Itu bisa dibilang ukurannya. Iya. Tapi suka atau nggak suka? Iya benar ya. Suka atau nggak suka. Kalau bagus atau jelek tetap ada ukurannya. Ada parameternya. Tapi kalau cocok nggak cocok itu beda. Baru lain urusan. Kayak aku mungkin nggak cocok sama komik apa itu yang baru tuh? Mbak Junji itu. Aku Junji itu nggak cocok. Horor. Tapi bukan berarti itu jelek gitu loh. Makanya aku kayak ketika aku nge-review Junji itu aku bilang yang suka horor apalagi yang gambarnya gore mungkin nggak akan cocok. Tapi yang suka ya cocok suka banget. Dan makanya itu yang penting kita highlight sih bagaimana yang penting itu tahu. Penting itu orang-orang itu tahu, yang penting itu dan tugas itu untuk sekarang itu masih jadi tugas komikus yang sangat menyedihkan tuh masih jadi tugas pengkaryanya sendiri. Kita udah jadi komikus tapi kok rasanya masih jadi kayak kalau ngomong bahasa Jepang ya. Aku tuh udah mangaka, tapi kok rasanya masih dojinka ya. Masih harus ngejual juga. Masih harus ngejual sendiri gitu loh. Padahal kan udah ada kanal-kanal gede gitu. Iya. Makanya kayak ya mungkin nggak dalam waktu dekat, tapi seiring berjalannya waktu, ketika mungkin teman-teman sudah menemukan, aku yakin kok. Soalnya meskipun hiburan dianggap barang tersier, tapi itu tetap penting. Iya. Apalagi ketika komik yang teman-teman itu baca ternyata cocok dan sesuai yang katakanlah, wah ini gue banget lah, itu pasti akan dibeli. Iya pasti akan dibeli. Karena buku secara umum itu adalah soal rasa. Betul. Terus sepakat. Kalau klik dan kadang-kadang ini buku nggak terkenal nih, tapi ini aku klik ya udah pasti dibeli, pasti dicari. Dan willingness untuk ngebeli buku yang disukai itu nyata. Ya. Aku udah lihat banyak kasus yang orang nggak mau beli buku, tapi ketika dia suka satu set dibeli. Slam Dunk itu mahal loh. Iya, tapi tetap laku. Tetap laku. Yang beli ada. Aku sampai, berapa kan satu setnya 5 buku, 450.000. Itu kan berarti kan satu komik 90.000. Itu 10 kali lipat harga Slam Dunk yang dulu loh. Lebih 10 kali. Iya, 10 kali lipat ya. Tapi orang tetap beli. Makanya aku kayak nggak percaya kalau daya beli orang Indonesia, nah itu aku nggak percaya. Cuman belum nemu aja. Kita itu ada demografi yang emang ada duitnya dan memang mau spending, belum ketap aja. Iya, itu sebenarnya. Jadi kuncinya. Makanya ini tuh ajakan sih buat teman-teman yang nonton gitu. Kalau beli komik, kalau kalian suka sama komik, kasih tahu ke orang. Kita zaman di medsos. Kalau nggak punya medsos ya udah. Tapi kalau punya medsos nggak perlu nge-review. Karena nge-review tuh butuh beban gede. Cuma kayak ini bagus loh. Nanti orang itu kan penasaran bagusnya apa. Iya. Nyari sendiri. Atau misalnya kita tahu teman kitanya selera sama kayak kita. Kalau dia bilang bagus kan, oh mungkin buatku bagus juga kayak gitu. Dan ini sempat ada ini sih kayak di tweet ada yang agak mengesalkan ya. Kayak kalian tuh
posting buku apa sih tujuannya mau pamer kok? Oh iya, Nah. aku sempat ngakuat itu. Nah, buatku pamer itu bukan hal buruk. Bahasa itu kan bebas nilai ya. Heeh. Tidak ada bahasa yang punya nilai negatif, tidak ada yang bahasa punya nilai positif. Itu bahasa mengalami ameliorasi dan peorasi, itu tergantung orangnya, tergantung mungkin lingkungan sosialnya. Buatku pamer itu nilainya netral. Dan bahkan pamer itu adalah salah satu kegiatan wajib dalam berkesenian. Makanya seniman punya namanya pameran seni. Iya, benar. Dan aku sepakat ya. Aku sepakat karena naturnya, aku ngomongin dari sudut pandang kolektor ya. Naturnya kolektor pengen pamerin koleksinya. Iya kan? Mungkin karena pengen dipuji, ya nggak masalah. Tapi selain itu membagikan kebahagiaan kalau ini buku bagus loh. Iya. Karena aku suka. Kayaknya orang lain juga kudu baca deh. Iya kan? Iya kan? Kayak misalnya kita baca komik bagus nih. Sebutlah Slam Dunk misalnya. Kita Slam mulu. Aku seneng soalnya. Kayak ya One Piece lah atau apapun lah. Ya One Piece aku juga suka. Kayak wah, seneng banget dibaca ini nih. Ada harapan teman kita juga ikut merasakan perasaan yang sama. Kita ingin orang lain juga merasakan kesenangan yang sama dengan kita. Kayak misalnya nggak cuma komik deh. Kita main Tamiya misalnya, atau kita main lato-lato atau main apapun, kita pengen ngajak teman kita main bareng kita, kan sesederhana itu sebenarnya pamer itu. Manusia itu kan makhluk komunal ya ujung-ujungnya. Iya, manusia makhluk komunal. Pengen berbagi rasa yang sama dengan banyak orang, dan makanya ayolah teman-teman, kalau kalian suka suatu buku karya apa aja deh, nggak harus punya tamam ya, nggak harus. Kasih tahu ke orang lain, sesimpel posting gitu. Karena kalau bahasa aku ya, gerakan Indonesia membaca itu perlu, sangat perlu. Nggak cuma harus komik, gerakan Indonesia membaca perlu, karena kalau kita di sini diam aja, nanti anak-anak kita yang akan, generasi di bawah kita yang akan merasa asing dengan buku, kan masalah ya. Betul. Kita tuh demografi gede banget, orangnya gede banget, dan aku yakin banget yang mau daya bacanya itu tinggi. Big Bad Wolf selalu penuh. Iya. Akses ke literasi aja yang kurang. Iya. Ke daerah itu susah. Enggak cuma ke daerah, orang yang di kota aja bisa nggak tahu ada buku bagus. Iya, betul sepakat. Makanya, iya, kita berada dalam kondisi kita harus jalan, komikus harus jalan sendiri. Ya kalau pembaca nggak mendukung, siapa lagi? Nanti kalau semuanya udah jalan, yang di atas tuh pasti jalan otomatis. Karena ya aku sepakat denganmu, buku itu kan penting sekali ya. Iya. Dan komik itu bisa menjadi pintu gerbang untuk membaca buku-buku lain. Oh benar banget. Ibaratnya komik itu kan visualnya menarik ya. Dalam artian ketika orang udah biasa baca komik, katakanlah misalnya anak-anak baca komik, lama-lama bacaannya berkembang. Misalnya ada komik, sebutlah apa ya, One Piece misalnya. Kan ada arc Skype misalnya, itu kan mungkin inspirasinya dari waktu penjajahan Spanyol ke Amerika Selatan ya. Kalau kita lihat dari referensinya, bisa jadi anak yang baca One Piece itu akan tergerak pengen tahu. Atau Water Seven kan dari Venesia, dan semacamnya. Ada inspirasi yang orang jadi pengen lebih tahu. Karena udah biasa baca komik, dia akan bisa membaca buku yang levelnya jauh lebih tinggi. Nggak ada ujuk-ujuk, katakanlah buku apa yang paling bagus. Katakanlah buku Muqaddimahnya Ibnu Khaldun misalnya. Enggak, itu terlalu jauh ya. Maksudnya, buku apa kayak udah itu aja nggak apa-apa deh. Ya itulah. Atau buku Origin of Species-nya, kok aku ngeheng. Itu aja deh. Itulah. Atau buku Tafsir Al-Misbahnya Quraisyab, apalah. Itu kan buku yang sangat bagus sekali. Tapi ketika orang nggak biasa membaca, mau buku sebagus apapun, paling mentok tidur. Itu fakta ya. Itu fakta karena koleksiku itu kan banyak. Dan aku dulu tuh ngekos kontrak gitu. Teman-teman kos tuh rata-rata, emang kamu bisa baca segitu? Bisa. Lah, pertanyaanku balik, lah kenapa nggak bisa? Terus dia nyoba baca. 3 ini komik loh ya. Turu.
karena nggak biasa. Nah, itu dia. Dan itu tuh cuman butuh biasa aja. Cuman butuh bacaan yang tepat. Dan aku tahu banyak orang yang dari seperti itu kemudian jadi suka baca. Iya. Simply karena dia baca satu aja. Nah, Miko kayak Doraemon kayak Bakabon, Doraemon. Setelah itu akan ngalir ke yang lebih berat. Bacaan yang lain. Karena membaca itu adiktif. Nah, dan orang itu senang cerita. Ya. Sifatnya manusia itu emang senang ngobrol. Senang ngobrol, senang bercerita. Sehingga ketika ada cerita yang cocok dengan dia akan suka, dan ketika ceritanya udah tamat dia bakal nyari yang sejenisnya. Makanya itu sih. kita itu ada, cuman memang perlu dibantu. Nah iya, betul. Makanya ayo mari kita dukung teman-teman komikus. Siap, terima kasih. Agar mereka bisa berkarya dengan santai. Jangan udah disuruh bikin komik, masih disuruh menjual juga kan kasihan. Ini tuh komikus bukan dojin kan. Dan banyak loh orang-orang yang katakanlah komikus-komikus yang punya kemampuan tinggi itu akhirnya ya banting setir jadi karyawan swasta. Dan itu kan sedih. Tapi ya kita bisa apa boleh buat. Nggak bisa menyalahkan mereka juga. Termasuk salah satunya kenapa kok komik tuh nggak lanjut, karena nggak laku. Akhirnya terpaksa stop dan dia tidak bikin komik lagi. Ada banyak kayak gitu. Banyak banget. Ya cuman bisa sedih. Dan jangan sampai terulang terus, karena industrinya udah jalan ke arah yang baik, tinggal didukung aja. Dukungan ini yang diperlukan dari teman-teman. Siap, terima kasih banyak Mas Haris. Oke, thank you. Belum maghrib ya? Belum kedengeran azan. Enggak, akunya belum maghrib udah azan kok. Oh. Oke. Emang disuruh berhenti. Thank you udah mendengarkan. Siap. Semoga bisa berbagi. Oke. Semangatnya terima kasih juga Mas Haris. Thank you, jangan lupa subscribe ya. Thank you.